Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa. Pada kali ini saya akan mengantarkan sebuah pengantar tauhid dari mata kuliah tauhid. Oke, baik, langsung saja. Wah, ini agak kacau slide-nya, mohon maaf ya. Yang pertama tauhid. Tauhid ini berasal dari kata bahasa Arab ya, wahada yuwahidu tauhidan. Jadi berarti esa, tunggal, tidak ada nominal yang lain. Nah, ini merujuk pada sifat Allah yang tunggal maha esa, al-wahidun. Nah, mengapa merujuk pada keesaan Allah? Karena inti utama dari ajaran agama Islam ini adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai sumber utama segala hal. Allah adalah titik fokus kehidupan manusia. Allah titik fokus konsentrasi kita dimanapun kita berada. Dan Allah adalah tujuan utama segala amal perbuatan. Jadi tidak mungkin kita beramal ibadah kepada selain Allah, itu agak susah kalau diniati kepada selain Allah. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama sebenarnya. Jadi ilmu yang membahas tentang pengokohan. Jadi ilmu tauhid itu apa? Ilmu yang membahas tentang pengokohan keyakinan agama yang dilandasi dalil-dalil nakli. Dalil nakli itu yang bisa kita ambil dari, kita nukil dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari sunnah begitu, maupun yang akli, sehingga dapat menghilangkan segala keraguan. Keraguan apa? Keraguan tentang pengesaan Tuhan. Begitu. Nah, apa saja majalatuhu, apa saja bidang pembahasan yang dapat kita ketahui dari tauhid. Jadi yang jelas tauhid itu membahas tentang arkanul iman atau rukun iman. Coba rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, lalu iman kepada Rasulullah, Rasul-Rasul Allah, iman kepada Nabi, kitab-kitab Allah, lalu kemudian iman kepada malaikat Allah, lalu kemudian beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada takdir Allah. Nah, sedangkan ruang lingkup tauhid, jadi ulama kalam membagi pembahasan ruang lingkup tauhid ini dalam 4 pembahasan. Yang pertama, pembahasan ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, utamanya pembahasan-pembahasan tentang Allah, baik itu dari sifat Allah, lalu kemudian dari asma Allah, lalu kemudian dari sifat wajib Allah dan lain sebagainya begitu ya. Nah, lalu yang kedua, nubuwah. Nubuwah itu pembahasan yang berkenaan dengan utusan-utusan Allah atau Rasul atau Nabi Allah. Nah, begitu ya. Yang ketiga, ruhaniyat. Jadi pembahasan yang berkenaan dengan makhluk-makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis, setan, nah begitu.
Dan yang keempat adalah sam'iyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib. Kalau ruhaniyat berkenaan dengan makhluk gaib, kalau sam'iyat berkenaan dengan alam gaib. Seperti apa? Alam kubur, surga, neraka, qada dan qadar, itu begitu. Oke, lanjut. Kedudukan ilmu tauhid, makanatuhu. Wah, jelas sekali. Ilmu tauhid adalah asyraful ulum atau ilmu yang paling mulia. Jadi teman-teman mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu tauhid ataupun mempelajari tauhid kali ini di semester ini, insya Allah akan menjadi asyraful anam, semulia-mulianya manusia, begitu ya. Jangan ragu untuk belajar tauhid, harus yakin begitu. Nah, kedudukan ilmu tauhid ini asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Sebabnya kenapa? Sebabnya pembahasannya mengenai tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, asyraful maudu'in. Terus yang kedua, karena manfaatnya sangat luhur, asyraful manfaah. Jadi begitu. Jadi kebahagiaan sebagai kebahagiaan as-sa'adah yang betul-betul hakiki. Kalau kebahagiaan yang kalian dapatkan di dunia sekarang ini nih belum kebahagiaan yang hakiki. Kalian mempunyai orang tua, kalian punya otak yang cerdas untuk berpikir, bisa untuk berpikir, terus kemudian bisa untuk melakukan segala hal. Itu masih belum termasuk ke dalam golongan atau ke dalam penilaian kebahagiaan yang hakiki. Bukan termasuk. Oke, bagaimana hukum mempelajarinya? Hukmu ta'allumihi, bagaimana hukum mempelajarinya? Oh ya jelas, itu fardhu ain bagi setiap muslim. Karena tujuan adanya dari ilmu tauhid atau tauhid ini adalah al-iqtina'ul qalbi wal aqli bi sihhatil Islam. Jadi mantapnya keyakinan hati dan akal terhadap kebenaran ajaran agama Islam. Begitu hukumnya, fardhu ain. Nah, mempelajari lebih dari itu, hukumnya merupakan fardhu kifayah, tidak fardhu ain. Oke. Al-Quran sendiri seperti yang kita tahu. Nah, rekan-rekan, Al-Quran adalah kitab tauhid yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi pembahasan utama dalam Al-Quran kalau kalian membahas adalah membahas tentang tauhid, mulai dari susunan surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah sampai menjadi susunan akhir dari kitab suci agama Islam ini adalah surat An-Nas. Itu membahas tentang tauhid, dimulai dari kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah lah, itu juga termasuk tauhid. Jadi tidak ada satu halaman pun di dalam Al-Quran ya kecuali hanya berbicara tentang tauhid. Ujung-ujungnya mesti tauhid, begitu. Jadi kalau saya dalam materi perkuliahan ilmu ulumul Quran itu ada pembahasan tentang ayat-ayat makiyah, ayat-ayat madaniyah. Nah, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah masih berada di kawasan Mekah.
Nah, surat-surat atau ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah berada di Mekah ini dinamakan surat Makkiyah karena berada di Mekah. Itu kebanyakan berisi ayat-ayat tauhid. Nah, sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap tauhid harus bagaimana? Ya jelas harus penuh perhatian terhadap tauhid. Ihtimamu bihi kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, pada saat itu mereka memiliki atau diberikan karunia berupa kemuliaan al-izzah begitu dan kepemimpinan. Ya, karena orang biasanya yang tauhidnya lebih baik, maka dia akan menjadi pemimpin sebagaimana doa yang diajarkan oleh Al-Quran, waj'alni lil muttaqina imama, jadikanlah aku sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Wah, seperti itu. Jadi orang yang bertakwa itu akan dipimpin oleh orang yang betul-betul beriman. Imannya bagus, imannya kuat. Tuh, jadi kalau kalian kepingin, teman-teman mahasiswa kepingin menjadi pemimpin, teman-teman mahasiswa kepingin jadi kepala desa, Pak Lurah, Pak Camat, atau kepala pemerintahan di dalam suatu tingkat daerah begitu, maka kalian syaratnya harus punya iman yang kuat, ketauhidan yang kuat, agar tidak mudah terperosok ke dalam jurang rayuan atau bisikan-bisikan iblis yang bisa menjerumus kita kepada masuk ke dalam api neraka begitu ya. Oke, lanjut. Tapi siapapun yang mengabaikan tauhid, maka pada saat itulah mereka akan memperoleh kehinaan dan kekalahan. Loh, kok bisa, Pak? Iya, karena ketika seseorang mengabaikan tauhid lalu kemudian bermaksiat, maka disitulah orang tersebut dinilai tidak punya iman. Nah, kalau sudah tidak punya iman, waduh bahaya sekali itu. Di dunia dan di akhirat betul-betul berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, urgensi ilmu tauhid itu apa? Kalau kalian mahasiswa, teman-teman nih ya, teman-teman rekan-rekan mahasiswa, tanpa adanya tauhid, maka seluruh amal perbuatan kalian yang bersifat ukhrawi atau bersifat akhirat itu akan sia-sia. Jadi kalau kepengen amal ibadahnya diterima di dalam kehidupan dunia ini, maka syarat utamanya adalah ya kalian mengatakan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, begitu. Itu baru semua amal ibadahnya diterima. Jadi pintu iman dan Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Kalau kalian pernah mendengarkan ceramah-ceramah di luar, maka bagaimana mungkin bisa seseorang berbuat banyak, berbuat baik, tapi kemudian masuk neraka? Ya kalau tidak punya kunci ibadahnya, kunci untuk meningkatkan atau menaikkan level ibadahnya agar bisa diterima, ya tidak akan bisa masuk surga. Kuncinya apa? Ya jelas syahadat. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah syarat utama diterimanya semua amal ibadah kita, semua rekan-rekan mahasiswa. Nah, 2 kalimat syahadat sendiri itu sudah
merupakan tauhid itu ya. Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah kalimat syahadat yang membuktikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu udah tauhid, mengesahkan Allah. Begitu. Jadi ilmu tauhid jelas sangat penting karena menjadi pengantar bagi diterimanya amal ukhrawi, begitu ya. Oke, lanjut. Iman adalah asas amal. Jadi Allah tidak akan menerima amal kecuali dari orang-orang yang mukmin. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian tidak beriman kepada Allah, ya Allah tidak akan menerima amal ibadah kalian. Makanya harus hati-hati, kita harus beribadah yang sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Kalau tidak, sia-sia semua yang kita upayakan berapa puluh tahun belakangan ini, begitu ya. Mulai dari balik sampai sekarang, begitu. Oke, ini dia pintu Islam. Pintu untuk masuk agama Islam itu ada 2, yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat tidak akan sempurna bila seseorang tidak mengetahui ilmu tauhid. Jadi, Pak, saya sudah syahadat, tapi saya belum paham tentang Nabi, tentang sifat-sifat Allah. Nah, itu berarti syahadatnya hanya bil lisan, hanya ada di ucapan leher semata, di ucapan lisan semata, lidah saja, tidak sampai masuk kepada keyakinan. Saya betul-betul yakin. Nah, itu berbeda ya. Oke, lanjut. Jadi dalam ajaran agama Islam, ilmu tauhid adalah termasuk ilmu yang sangat penting. Athar atau pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dengan ilmu tauhid, maka ini dia. Tidak memiliki orientasi hidup, tertipu oleh dunia yang fana, merajalelanya kemaksiatan dan kerusakan. Nah, ini dia. Jadi ingat-ingat, kalau hidup kalian, teman-teman mahasiswa ya, kalau hidup kalian sudah mulai tidak memiliki orientasi hidup, pokoknya melaku aja Pak, budal sekolah, budal kuliah, habis itu makan, terus pulang, selesai begitu. Nah, ini bahaya, ini hati-hati ya. Sudah mulai menunjukkan gejala-gejala tidak memiliki orientasi hidup. Nah, hati-hati nih. Ini berarti muncul dari kelalaian kalian akan ilmu tauhid. Begitu. Hati-hati ya teman-teman mahasiswa. Jadi kalau tauhid kalian benar, maka sudah bisa dipastikan orientasi hidup kalian itu jelas. Saya 2 tahun lagi saya kepingin lulus. 1 tahun lagi saya kepingin segera skripsi. Saya 3 tahun lagi saya kepingin naik S2. 4 tahun lagi S2. Lalu kemudian segera lulus dalam waktu 3 tahun S2-nya. Lalu kemudian segera lulus S3-nya. Nah, ini punya orientasi hidup. Tapi bahaya kalau tidak punya orientasi hidup. Itu menunjukkan tauhid kalian bermasalah. Ingat-ingat ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dengan sempurna, tidak hanya di lisan saja, tapi juga dalam otak, dalam hati, semua sinkron, bersinergi tanpa terkecuali. Begitu ya. Kurang lebihnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.